Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Saudara-saudara umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan maupun umat Tridharma dimanapun berada. Pada hari ini saya khusus akan membicarakan soal Hari Raya Tangcik. Biasa Tangcik setiap tahun jatuh pada tanggal 22 Desember, di mana kita sekalian sembahyang dengan makai kue ronde. Sesungguhnya Tangcik ini adalah merupakan puncak musim dingin untuk iklim di Tiongkok. Jadi pada tanggal 22 Desember itu matahari terletak di 23,5 derajat lintang selatan, sehingga jaraknya sangat jauh dengan Tiongkok. Di Tiongkok terjadi musim dingin di mana malam hari lebih lama dari siang hari. Beberapa hari yang lalu ada suatu diskusi di WA Group Klenteng se-Nusantara mempertanyakan, tahun ini Tangcik jatuh tanggal 21 atau tanggal 22. Semula saya pikir bahwa Tangcik ya setiap tahun tanggal 22 Desember dan Qingming tanggal 5 April. Karena dua hari perayaan ini, Tangcik dan Qingming itu memakai kalender Yanglek. Akan tetapi ada yang menunjukkan kitab Dungsu diperlihatkan bahwa Tangcik pada tahun ini jatuh pada tanggal 21 Desember. Karena saya buta huruf, saya tidak mengenal tulisan Mandarin, maka saya mencoba mencari di literatur lain yang bahasa Indonesia. Saya mempergunakan 2 buah buku ini. Ternyata memang benar, 4 tahun sekali itu Tangcik jatuhnya tanggal 21 Desember dan Qingmingnya jatuh pada tanggal 4 April. Secara umum, gampangnya, setiap tahun tikus, tahun naga, dan tahun kera pasti terjadi hal itu. Karena pada tahun-tahun itu terjadi perhitungan tahun Kabisat, di mana Februarinya 29 hari. Oleh karena itu, Tangcik pada tahun ini jatuh pada tanggal 21 Desember. Umat Gonghucu ada yang mengatakan bahwa Tangcik juga merupakan hari genta rohani. Kembali saya membaca literatur yang saya punyai. Dari mana asalnya kok Tangcik itu dikatakan sebagai hari genta rohani atau hari Mbok Tok? Ternyata pada zaman dinasti Zhou, Tangcik itu dijadikan hari pertama di dalam tahun barunya. Jadi pergantian tahunnya pada saat Tangcik.
Nah, Nabi Konghucu pada usia 56 tahun menjabat menteri, dia merasa tidak cocok dengan situasi pada saat itu, di mana raja kerjanya hanya berpesta pora, tidak memperhatikan rakyatnya. Lalu beliau meletakkan jabatan. Otomatis masa kerja beliau itu berakhir pada akhir tahun, pada saat pergantian tahun. Makanya pada saat Tangcek itulah beliau meletakkan jabatan, kemudian mulai berkeliling ke 13 negeri untuk mengajarkan ajaran-ajarannya, yang sesungguhnya ajaran-ajarannya adalah merupakan kumpulan kebijaksanaan dari nabi-nabi purba. Nah, disitulah dikatakan bahwa beliau mulai menjadi boktok atau genta rohani bagi umat manusia. Itulah sebabnya mengapa Hari Tangcek juga dirayakan oleh umat Konghucu sebagai hari genta rohani. Di dalam puncak musim dingin ini, kebiasaan minum ronde dengan kuah wedang jahe untuk menghangatkan badan. Pada zaman dahulu kala, pada saat Tangcek ini, kaisar bersembahyang kepada Dian, berterima kasih karena musim dingin telah berakhir, kemudian berangsur-angsur musim semi akan mulai. Sedikit demi sedikit malam harinya menjadi lebih sedikit, siang harinya lebih banyak, sehingga sampai pada puncaknya musim semi, yaitu yang kita kenal dengan Xinjia, itu sudah berimbang. Nah, karena itu para raja zaman dahulu bersembahyang untuk mengungkapkan rasa syukurnya dalam pergantian tahun, karena pergantian tahunnya pas Tangcek, dan memohon supaya pada tahun-tahun yang akan datang bisa dapat diberi kemakmuran untuk segenap rakyatnya. Sembahyang itu biasanya disajikan 3 mangkok wedang ronde yang isinya ronde merah dan ronde putih sebanyak 12 butir. Kemudian ada 1 ronde yang besar berwarna merah. Mengapakah kue ronde yang bulat itu yang disajikan? Ini menggambarkan bahwa dunia ini bulat, selalu berputar. Demikian pula nasib orang hidup di dunia, kadang di atas, kadang di bawah. Harus semuanya itu dapat diterima dengan rasa syukur. Sehingga sembahyang Tangcek ini merupakan suatu tradisi yang kemudian oleh rakyat jelata banyak sekali hal-hal yang timbul dengan sembahyang Tangcek ini, yang merupakan kepercayaan tradisional. Misalnya saja di dalam suatu keluarga, apabila ada wanita yang sedang hamil, maka dipakai untuk nujum. Jadi
kue ronde itu ditusuk dengan lidi kemudian dibakar. Apabila pecah, maka anaknya putri. Tapi apabila modot menjadi panjang, anaknya putra. Namun jelas kebiasaan itu sekarang sudah tidak diperlukan lagi, karena setiap ibu hamil dengan USG bisa diketahui janin bayinya putra atau putri dengan lebih pasti. Kemudian apabila di dalam rumah itu ada pohon buah yang tidak berbuah, juga diambilnya ronde itu, kemudian ditempelkan ke pohon itu. Ada pula keluarga yang baru mengalami bencana, kesialan, dan lain sebagainya, maka ronde itu juga ditempelkan di pintu utama dan di jendela. Itulah merupakan perkembangan dari agama rakyat, yang mana rakyat banyak itu memakai semuanya itu untuk keperluannya, seperlunya dia. Nah, demikianlah sekelumit dari cerita mengenai sembahyang tangcik ini. Biasanya kalau menurut tradisi, sembahyang tangcik ini dilakukan pagi sekali, yaitu pukul 3 sampai pukul 5 pagi. Hanya mungkin untuk praktisnya sekarang jarang yang melakukan sembahyang dengan waktu itu. Hanya saja pada saat itu kita bersama-sama bersembahyang, mohon petunjuk dari Dien supaya hidup kita dapat menjadi lebih baik. Mohon tuntunan supaya pikiran kita lebih jernih, semangat kita lebih menyala-nyala tak kunjung padam, serta kepekaan hati kita melihat hal-hal yang terjadi sehingga mendorong kita untuk berbuat lebih banyak kebajikan, karena hanya dengan kebajikan Tuhan berkenan. Kiranya cukup sekian sekelumit singkat tentang sembahyang tangcik. Namo Buddhaya, Namo Trinabiya.